Agung Bastian Gultom tewas oleh tangan seniornya 12 Mei 2008. Agung berbicara dengan teman satu kamarnya setelah meninggal. Agung dinyatakan meninggal karena jatuh saat latihan pedang pora. Bersaksi. Sebelumnya simak dulu berita saat itu. 4 orang tersangka yang merupakan senior korban. Petugas Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menemukan titik terang terkait tewasnya Agung Bastian Gultom, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP di Cilincing. Misteri tewasnya siswa taruna tingkat 1 tersebut terkuak dari hasil otopsi yang dilakukan pihak polisi dengan membongkar makam korban di TPU Babat Jerawat, Surabaya. Tim forensik menemukan beberapa luka bekas penganiayaan di tubuh korban yang diduga kuat dilakukan oleh seniornya di dalam kampus. Itu hasil pemeriksaan luar daripada mayat korban ditemukan luka memar di daerah pipi sebelah kanan, kemudian rahang sebelah kanan, rahang belakang sebelah kanan, dada atas kiri dan kanan, serta dada sebelah kiri. Dari hasil reka ulang terungkap saat kejadian korban dianiaya para seniornya. Penganiayaan itu sendiri dipicu masalah kecil, korban membuat sedikit kesalahan pada saat acara pedang pora. Sementara itu, pihak kepolisian sudah menetapkan 4 orang taruna STIP sebagai tersangka, yakni Lasmono, Anggi, Harinugraha, dan Anton. Namun tidak tertutup kemungkinan. Kesedihan mendalam masih dirasakan Hediana Aritonang, ibu almarhum Agung Bastian Gultom, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP. Sembari memegang foto putranya, isak tangis wanita Parubaya ini pecah saat tabur bunga di makam Agung Bastian Gultom yang meninggal pada 12 Mei lalu akibat kekerasan yang dilakukan seniornya. Hediana mengaku keluarga belum bisa menghilangkan kesedihan atas meninggalnya Agung Gultom. Apalagi bungsu dari 3 bersaudara tersebut akan merayakan ulang tahun ke-20-nya tepat pada 23 Juli mendatang. Mungkin yang perlu disampaikan ya, saya sebagai ibu Bastian yang jadi korban di STP, ada permohonan secara pribadi mungkin mau disampaikan didengarkan oleh pejabat-pejabat atau direktur STP yang baru. Saya ingin anak saya itu kalau bisa dibikin monumennya di STP. Keluarga Agung juga berharap agar proses hukum bagi pelaku penganiayaan korban terus dilanjutkan secara adil dan transparan, sehingga kasus kekerasan yang terjadi di STIP tidak terulang kembali. Mudah-mudahan atas izin Tuhan setelah video ini diupload, teman satu kamar Agung ikut menonton dan mau menyatakan kebenarannya dan menulis di kolom komentar. Sebelumnya kalian taruna STIP ataupun mungkin di sekolah akademi manapun, ingat, kita punya Tuhan yang Maha Tahu dan Hakim yang adil. Setiap satu pukulan yang kalian pukulkan ke orang lain, itu akan diperhitungkan ke kalian nantinya. Entah dibalas ke kalian, ataupun ke keturunanmu nantinya. Oleh karena itu, mengakulah dan bertobatlah, sebelum hukuman Tuhan jatuh ke atas kepala kalian. Ini sebuah kesaksian dan bukan kisah horor. Kesaksian agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Walaupun kejadian ini sudah 16 tahun silam. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal berbicara jelas? Ucap ayah dari almarhum Agung Bastian Gultom ke para taruna STIP yang datang ke rumah. Di video ini saya sebagai abang nomor 2 yang menceritakan kejadian ini. Kita dari 4 bersaudara dan Agung merupakan putra ketiga dari orang tua kami, Barudin Gultom dan Hediana Aritonang. Mari bersaksi supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Dan bisa dipastikan cerita dalam video ini akan cukup panjang. Mudah-mudahan cerita ini dapat dimengerti dan berkenan jika saudara sekalian menyimaknya sampai habis. Bukan mengorek-ngorek luka lama, tetapi bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kisah kesaksian ini nyata adanya,
berdasarkan dari kami keluarga dan narasumber yang sudah memberitahukan kepada kami. Berawal saat itu, Agung Bastian Gultom masuk ke STIP saat mengikuti tes dan nilai rata-rata Agung di rapor SMA karena cukup bagus. Kami masih ingat saat itu hari Minggu, setelah pulang gereja, ada telepon ternyata dari pihak kampus STIP dan memberitahukan kepada bapak kami, orang tua dari Agung, untuk bisa berangkat ke Jakarta sore hari ini supaya besok hari Senin bisa mengikuti tes jalur khusus di STIP karena pertimbangannya nilai rata-rata dari almarhum atau Agung di atas rata-rata. Dan singkat cerita, Agung keterima di STP dengan nilai prestasi yang bagus. Kami sekeluarga cukup bangga, apalagi ayah kami saat itu masih berdinas di navigasi perhubungan laut. Jadi tahu seperti apa jika sudah masuk STP merupakan kebanggaan, apalagi nantinya bisa menjadi nakoda kapal. Karena memang saat keterima di STP, jurusan dari Agung ini adalah nautika. Setelah diterima dan berkampus di STP, selang beberapa bulan kemudian Agung pulang ke Surabaya karena liburan yang cukup panjang. Saat itu bisa dikatakan mungkin liburan Jumat Agung dan hari Minggu Paskah, jadi ada waktu libur yang panjang. Namun saat tiba di rumah kami sekeluarga cukup heran karena badan Agung lumayan cukup kurus saat itu dibandingkan pada saat baru masuk ke STIP. Kami sempat menanyakan apakah ada penyiksaan dan perpeloncoan, namun Agung mengungkapkan tidak ada dan semuanya baik-baik saja. Namun pada hari Minggu malam tanggal 11 Mei 2008, ketika taruna STIP yang biasanya pesiar di hari Minggu saat itu harus balik ke kampus karena hari Senin sudah melaksanakan aktivitas di kampus. Berdasarkan kesaksian pelaku yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada keluarga. Minggu malam Agung beserta satu temannya dipanggil ke ruangan yang mungkin cukup gelap saat itu. Dan saat itu mungkin belum ada kamera CCTV di area tersebut. Singkat cerita, Agung akhirnya tumbang setelah dihajar di ruangan itu dan dilarikan diam-diam oleh para pelaku ke klinik. Namun dari pihak klinik ternyata tidak mampu dan dibawalah akhirnya ke rumah sakit Koja. Diketahui salah satu pelaku yang memukulinya ternyata bermarga Aritonang, sangat disayangkan, di mana marga tersebut masih satu marga dengan mama kami yaitu Agung. Mama Agung seharusnya bisa menjadi saudara atau senior, junior yang baik, namun malah mengajar. Dalam perjalanan menuju rumah sakit itu saat digonceng bertiga, dan Agung ada di posisi tengah-tengah, yang di depan menggonceng membawa motor dan di belakang memegangi Agung, di mana tinggi almarhum ini merupakan 180 cm dan otomatis kakinya pasti menyentuh aspal. Jadi pada saat perjalanan ke rumah sakit, kaki dari Agung ini terseret-seret di aspal hingga sampai terluka. Namun di situ perjalanan Agung menuju rumah sakit ternyata di perjalanan mengembuskan nafas terakhir, sehingga tiba di rumah sakit sudah dalam tidak bernyawa lagi. Sebelumnya almarhum Agung ini dikenal oleh teman-temannya anak yang baik, di mana informasi dari teman satu kamarnya, Agung ini kalau pagi dan malam hari suka membaca Alkitab.
Dan apalagi informasi dari gurunya, Agung ini dipercayakan untuk memegang kunci gereja yang ada di STIP. Karena seniornya yang tingkat atas sudah praktek keluar. Jadi keseharian Agung juga dikenal rajin dan pintar. Sehingga saat itu beritanya Agung yang masih junior ternyata terpilih untuk menjadi pemimpin pedang pora, memimpin barisan, di mana dipersiapkan untuk acara 17 Agustus di Istana Negara. Karena kriteria untuk menjadi pemimpin pedang pora ini ternyata tingginya harus di atas rata-rata dan nilainya juga di atas rata-rata. Ketika dicari ke seniornya, ada yang tingginya dapat tapi nilainya kurang, ataupun sebaliknya nilainya dapat tingginya kurang. Dan pada akhirnya turunlah ke junior. Sampai ke junior akhirnya terpilihlah Agung Bastian Gultom. Hal ini yang mungkin cikal bakal menjadi kecemburuan dari pihak seniornya. Kembali lagi, setelah jenazah di ruang jenazah, pihak keluarga dari Agung yang ada di Jakarta dipanggil untuk datang ke rumah sakit Koja. Setelah sampai di rumah sakit, kami dari pihak keluarga kami curiga dan sempat menanyakan ke teman-temannya ini, kenapa meninggal? Kok banyak lebam-lebam dan ada luka di badan Agung? Sempat dari keluarga kami, dari tante kami dan tulang kami cukup geram dan curiga, ini pasti ada yang tidak beres. Namun saat itu seniornya bilang Agung meninggal jatuh pada saat latihan pedang pora. Namun dalam hati keluarga masih tidak percaya karena melihat kondisi yang tidak masuk akal, ada lebam-lebam di bagian tubuhnya. Saat itu kami yang berada di Surabaya sekitar tengah malam. Kami dan orang tua sedang tidur beristirahat. Telepon di rumah saat tengah malam berdering. Awalnya kami tidak menghiraukan karena kami pikir itu salah sambung. Namun telepon itu terus berdering. Sampai akhirnya bapak terbangun dan mengangkat telepon tersebut. Dan saat itu yang menelpon adalah om kami sendiri, adik dari bapak kami yang tinggal di Tangerang, yang ada di rumah sakit Koja saat itu, memberitahukan kalau Agung telah meninggal dunia dan jenazah ada di rumah sakit Koja. Sontak bapak serasa tersambar petir, kaget mendengar kabar berita itu. Dan mama kami yang saat itu bangun langsung sontak menangis histeris mendengar kabar Agung telah meninggal. Singkat cerita, keesokan hari jenazah dikirim ke Surabaya karena rumah domisili kami berada di Surabaya. Keluarga dari Jakarta dan perwakilan dari Taruna STP ikut mengantarkan jenazah Agung sampai ke rumah duka. Sampai di rumah duka, kami dan orang tua kami menangis menerima jenazah karena almarhum ini selalu sehat, dan apalagi untuk masuk ke STP itu kan ada proses tes kesehatan. Namun kenapa bisa meninggal? Pihak dari Taruna menyatakan bahwa Taruna Agung meninggal jatuh saat latihan pedang pora. Dan saat itu pada saat peti dibuka, keluar semburan darah yang keluar dari hidung Agung. Kami berpikir mungkin itu karena goncangan dari pesawat sampai tiba di rumah duka. Namun mungkin itu ternyata sebab akibat dari pemukulan yang mungkin akhirnya keluarlah darah. Namun kami tidak berpikir saat itu kalau penyebab kematian gara-gara dianiaya. Namun biasanya hal ini akan menjadi selalu alasan dari pihak kampus. Karena setelah kejadian almarhum meninggal, beberapa tahun kemudian ada juga Taruna STP yang meninggal.
Dan belum lama ini terjadi lagi kejadian taruna STP yang bernama Putu harus merenggut nyawa di tangan seniornya. Dan pasti alasannya kalau tidak jatuh pada saat latihan ataupun jantung atau hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Sebenarnya mungkin itu hanya alasan untuk menutupi kasus-kasus yang supaya tidak terekspos di media ataupun terekspos keluar. Jadi dengan alasan jatuh, jantung dan sebagainya yang menutupi kasus-kasus penganiayaan. Namun disinilah awal dari kebusukan itu akan Tuhan ungkap kebenarannya bagi setiap orang yang dikasihinya. Hari Senin dini hari Agung meninggal, hari Rabu pagi Agung dimakamkan. Saat dimakamkan kita masih tidak percaya kalau Agung meninggal karena sakit. Kami pihak keluarga sampai tidak percaya juga ternyata banyak pelayat yang datang ke rumah kami, baik dari gereja, keluarga, kerabat, teman kantor dari orang tua, bahkan teman-teman almarhum saat di SMA dulu, di SMA 11 Surabaya pun juga hadir ikut melayat. Namun sayangnya karena kondisi pelayat yang cukup banyak, mungkin tidak bisa masuk ke dalam rumah kami yang saat itu ya cukup kecil lah. Jadi berdasarkan hanya orang-orang yang di bagian depan pintu aja yang bisa melihat almarhum sampai akhirnya tutup peti ditutup untuk kami berangkatkan ke pemakaman. Setelah pemakaman tersebut malam harinya, ternyata ada pihak polisi dari Polres Surabaya Utara datang ke rumah dan memberitahukan bahwa kematian Agung ini ternyata ada indikasi kekerasan oleh seniornya. Pihak polisi mendapat informasi dari Polres Jakarta Utara bahwa ada teman Agung yang di rumah sakit tidak mau lagi masuk ke STIP karena selalu disiksa. Dan dia memberitahukan kepada orang tuanya. Dan saat itu juga ada Agung temannya yang meninggal di malam hari yang sama, di ruangan yang sama, karena dia disiksa secara bersama-sama mungkin. Lantas orang tua dari teman Agung ini tidak terima dan melaporkan ke pihak kepolisian. Dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Satu demi satu terbongkar. Pada saat itu pihak polisi meminta orang tua kami untuk datang ke kantor polisi besok hari, yaitu ke Polres Surabaya Utara. Keesokan harinya bapak kami datang ke Polres Surabaya Utara. Di dalam pembicaraan tersebut disampaikan bahwa sudah ada beberapa nama yang diindikasikan tersangka pelaku yang menyebabkan Agung meninggal. Dan di situ juga disampaikan pemukulan-pemukulan yang seperti apa yang mengakibatkan Agung sampai meninggal dunia. Namun pihak polisi juga meminta izin ke pihak keluarga agar jenazah bisa diotopsi untuk mengungkapkan kasus kejadian ini. Saat itu bapak kami yang ditanyakan hanya bisa bilang, saya tidak mengiyakan dan tidak menidakkan. Kalau memang untuk kepentingan hukum silakan, tapi tolong jangan beritahukan keluarga saya. Kebetulan juga orang tua kami, bapak kami juga dari sarjana hukum, mungkin sedikit mengerti mengenai hal ini. Keluar dari kantor polisi sudah ada beberapa wartawan yang bertanya kepada bapak kami, "Pak, apakah jenazah akan diotopsi?" Bapak menjawab, "Silakan ditanyakan ke Pak polisi yang di dalam." Lantas wartawan bertanya, "Kapan Pak otopsinya?" Bapak jawab, "Saya tidak tahu, silakan aja tanya ke
Pak Polisi yang di dalam. Di tempat yang berbeda, yaitu di kampus STIP di Jakarta saat itu di hari Rabu malam, berdasarkan keterangan Taruna STIP yang datang ke rumah. Rabu malam, Taruna STIP kontingen Jawa Timur berencana berangkat ke Surabaya ke rumah kami untuk menyatakan belasungkawa dan menyerahkan bunga ke makam Agung. Satu kontingen ini mencarter sebuah bis malam untuk berangkat ke Surabaya karena tarunanya yang cukup banyak saat itu yang ikut ya. Disinilah kuasa Tuhan mulai bekerja. Bis malam yang ditumpangi Taruna STP ini berangkat dari Jakarta ke Surabaya malam hari. Umumnya normalnya bis malam kalau sampai Surabaya itu pagi hari, paling lama siang hari lah. Namun saat itu bis yang ditumpangi jam 2 siang posisinya bis masih berada di area Tuban. Sehingga bis sampai di Surabaya sore hari. Ternyata sebenarnya ini adalah karya Tuhan. Nanti akan disampaikan kenapa bisa jadi karya Tuhan. Kenapa bis tiba sore hari. Setelah sampai di Surabaya, pihak para taruna menyampaikan rasa berduka kepada orang tua kami dan keluarga, dan semua taruna dipersilakan masuk ke dalam rumah. Ketika berbincang-bincang tersebut, Bapak menanyakan beberapa nama kepada taruna yang ada di situ. Karena ternyata saat di Polres tadi pagi, Bapak sudah mendapat nama-nama indikasi pelaku yang menyebabkan Agung meninggal dunia. Ketika ditanya, adakah yang bernama ini? Mereka menjawab tidak ada. Selanjutnya yang kedua, adakah yang bernama ini? Mereka menjawab tidak ada, Pak. Yang ketiga, adakah yang bernama ini? Seketika itu para taruna terdiam dan tidak menjawab. Berarti salah satu pelaku ada ikut bersama taruna-taruna yang ada di situ. Namun tidak diberitahu. Hal ini terindikasi kenapa mereka terdiam. Disinilah kuasa Tuhan. Lantas setelah itu seorang taruna menyampaikan sebuah pesan kepada orang tua kami. Bapak, Ibu, ini ada amanat dari almarhum yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, Ibu. Amanat pertama, ini Alkitab yang biasa dibaca almarhum minta dikembalikan ke orang tuanya. Amanat yang kedua, mohon mamanya Agung membacakan ayat Alkitab ke kita semua, yaitu dari kitab Habakuk 1 ayat 12-17. Di mana di situ saudara, judulnya merupakan di manakah keadilan Tuhan. Kalian bisa membuka ayat ini dan membacanya. Amanat yang ketiga, baju yang dia pakai merasa gak nyaman, mohon digantikan. Dan ini kami ada bawa baju almarhum dari kamar almarhum, baju dinas, baju putih taruna. Ternyata saudara, baju putih taruna yang dipakai saat di dalam peti oleh almarhum ini ternyata bukan baju almarhum sendiri, melainkan diambil dari baju orang lain yang dipakaikan ke almarhum. Kami tidak tahu apakah mungkin karena terburu-buru sehingga baju orang lain dipakaikan ke baju almarhum. Lantas setelah itu Bapak bertanya kepada taruna tersebut, amanat ini disampaikan pada saat Agung masih hidup atau sudah meninggal? Jawab taruna tersebut, sudah meninggal, Pak. Bapak menjawab, bagaimana orang sudah meninggal bisa bicara dan menyampaikan amanat? Jawab taruna itu, ya itulah kuasa Tuhan, Pak. Satu hari sebelum kami berangkat, Agung berbicara kepada teman satu kamarnya dan menyampaikan perihal ini, 3 amanat ini, dan itu jelas suara Agung, ungkap dari teman satu kamarnya. Namun sayangnya
dia tidak bisa ikut karena bukan dari kontingen Jawa Timur. Perlu diketahui saudara-saudara bahwa teman satu kamar Agung ini beragama Muslim. Tetapi dia menyampaikan perihal Alkitab dan ayat Alkitab ini kan sungguh luar biasa. Di mana ya ternyata benar. Dari mana dia bisa tahu ayat Alkitab kalau tidak dibisikkan dari Agung. Dan juga perihal amanat yang ketiga supaya bajunya dibawa, itu pun dari bisikan Agung untuk bisa dititipkan ke teman-teman dari kontingen Jawa Timur yang akan ke rumah orang tua Agung. Setelah itu Mama pun menjawab, "Iya Mas, kalau Alkitab ini mau diberikan ke mamanya saya terima. Kalau saya disuruh baca ayat Alkitab akan saya bacakan. Namun perihal baju ini bagaimana kami bisa menggantikannya, sedangkan Agung sudah dimakamkan dan sudah dipetikan. Bagaimana mau bongkarnya?" Taruna tersebut menjawab, "Ya itu hanya amanat Bu, kita tidak tahu." Akhirnya kedua amanat tersebut terlaksana. Mama menerima Alkitab Agung dan membaca ayat Habakuk. Ternyata ayat tersebut merupakan ayat tentang penindasan dan penyiksaan, di mana hal itu mungkin disampaikan perihal bagaimana kematian Agung Bastian Gultom sebenarnya. Dan kedua, mungkin juga ayat itu ditujukan kepada salah satu pelaku yang ada ikut melakukan penganiayaan dan ternyata ada hadir di situ bersama taruna-taruna yang lain. Karena berdasarkan informasi yang didapat, ternyata salah satu pelaku seniornya merupakan dari kontingen Jawa Timur, yaitu orang Malang. Jadi otomatis mereka atau dia ikut dalam rombongan tersebut. Setelah kedua amanat terlaksana, para taruna berpamitan dan meminta izin untuk ke makam untuk menaburkan bunga ke makam Agung dan meminta salah satu keluarga ikut mendampingi. Disinilah kuasa Tuhan itu kembali berkarya. Sesampai di pemakaman, para taruna sempat bingung. Ada apa ini? Kok sudah ada terop di makam Agung? Ternyata sore itu langsung dilaksanakan pembongkaran untuk melaksanakan otopsi jenazah. Seketika itu ada taruna yang ingat, bukannya Agung mau digantikan yang bajunya. Mungkin bisa dipakaikan nanti. Akhirnya keluarga yang ikut bersama rombongan langsung pulang kembali mengambil baju Agung yang ada di rumah, yang sudah dibawa oleh taruna STP yang tadi disampaikan pada saat di rumah. Inilah kejadian mujizat Tuhan berkarya itu. Di mana tadi paginya Bapak datang ke kantor polisi mengenai otopsi. Ternyata pelaksanaan otopsinya berlangsung sore hari. Saudara bisa bayangkan jika pelaksanaan otopsinya berlangsung siang hari ataupun besok hari, maka para taruna STIP yang datang ke makam tidak akan ketemu oleh otopsi ini. Otomatis kami tidak tahu kapan otopsi itu berlangsung. Dan kalau tidak ketemu dengan otopsi pada saat sore itu, otomatis bajunya tidak akan bisa diberikan. Ternyata otopsi itu berlangsung sore hari dan ketemu oleh para taruna di sore hari. Sampai akhirnya baju itu bisa diberikan ke petugas yang ada di sana. Yang kedua, kalau misalnya tadi bis rombongan STIP berangkat dan tiba di Surabaya pagi hari, dan pada saat ke pemakaman otomatis tidak ketemu oleh kegiatan atau pelaksanaan otopsi di sore hari, otomatis bajunya tidak akan bisa diberikan karena tidak ada kegiatan otopsi. Ataupun kalau nyampainya siang hari, otomatis tidak akan ketemu juga oleh pihak otopsi karena pelaksanaan otopsinya berjalan di sore hari.
Inilah luar biasanya, saudara-saudara. Ketiga hal amanat inilah terlaksana semua di sore hari itu. Itulah kuasa mujizat Tuhan. Semua amanat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun. Saat itu tim dokter yang mau mengotopsi jenazah, ada dokter yang berkata, hal ini disaksikan dan didengar oleh keluarga kami yang ikut mendampingi pelaksanaan otopsi, di mana keluarga kami tersebut juga merupakan anggota kepolisian. Dokter itu berkata, luar biasa jenazah ini, kok seperti baru meninggal jenazah ini, segar dan ganteng lagi. Padahal saudara-saudara, pada saat jenazah mau ditutup dan mau diberangkatkan ke pemakaman, saya ingat betul jenazah ini sudah mulai agak menghitam karena 2 hari bersemayam di rumah kami. Dan apalagi sebelumnya kan sudah ada di posisi di rumah sakit Koja. Namun ternyata saat mau diotopsi, jenazah Agung ini dalam kondisi yang bagus seperti baru meninggal. Hal ini diungkapkan oleh dokter otopsi pada saat itu mungkin. Dan itulah kuasa Tuhan. Hal kejadian mujizat Tuhan yang berikutnya. Setelah beberapa hari kemudian datang 3 orang petinggi dari STP, termasuk direktur STP ikut bersama ke rumah kami bertemu dengan orang tua Agung. Perihal kejadian mujizat ini pun kami ceritakan kepada 3 orang petinggi STP ini. Kami menyampaikannya dan mereka cukup kaget mendengar berita ini. Dan dari mujizat ini ternyata ada salah satu bisa dikatakan humas atau apalah, ternyata juga mengalami mujizat yang berbeda oleh Agung Bastian Gultom. Bapak dari STP ini bersaksi dan bercerita bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, malam hari saya berada di rumah, saya merasa penasaran mengenai tempat ruangan di mana Agung dipukuli oleh seniornya tersebut. Dari rumah akhirnya saya berangkat menuju kampus STP malam hari itu. Setiba di STP, saya meminta 3 taruna STP mendampingi saya untuk menunjukkan di mana kamar Agung. Taruna ini pun menunjukkan tempat di mana kamar Agung. Setelah itu, Bapak ini meminta kepada taruna yang mendampinginya, tolong tunjukkan di mana ruangan Agung dihajar. Ketiga taruna tersebut menunjukkan tempat di mana penganiayaan Agung berlangsung. Mungkin karena ruangan agak sedikit gelap, Bapak ini akhirnya langsung balik badan, balik kanan. Namun saat balik kanan inilah Bapak terkejut melihat 3 taruna STP yang ada di depannya mengambil sikap hormat dan memberi hormat. Otomatis Bapak tersebut langsung bertanya, "Kenapa kamu memberi hormat saya?" 3 taruna tersebut bilang, "Agung Bastian Gultom ada di belakang Bapak dan memberi hormat kepada Bapak. Dan dia ingin mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan." Lantas Bapak itu membalas baik, bilang, "Saya juga berterima kasih." Dan seketika itu 3 taruna itu menurunkan tangannya dan Agung pun pergi. Dan itu bukan penampakan. Asli, real, nyata. Seorang Agung tampak jelas menunjukkan ke 3 taruna tersebut. Dan 3 taruna tersebut tidak takut lari. Hal ini luar biasa bagi kami.
dan disampaikan kepada kami sekeluarga oleh bapak tersebut. Kami sekeluarga sempat tidak habis berpikir, segitu sayangnya kah Tuhan Yesus sama Agung. Sampai setelah meninggal pun Tuhan masih memberikan mujizatnya kepada Agung. Sampai pada akhirnya membongkar kejadian yang ditutupi oleh manusia. Luar biasa. Pihak kampus juga menyatakan kalau Agung selama di kampus merupakan anak yang baik. Dia juga dipercaya seniornya yang sudah praktek keluar untuk dipercaya memegang kunci gereja. Di mana selama memegang kunci gereja tersebut, Agung selalu suka membersihkan gereja itu secara sendiri. Lantas yang kedua, Agung mempunyai nilai pendidikan yang tinggi dan dia ada masuk dalam 10 besar dari seluruh taruna di kampus. Dimana kalau udah 10 besar merupakan prioritas untuk mendapatkan kerja yang cerah. Dan kami sempat bangga mendengar hal itu, tapi di satu sisi sungguh menyedihkan. Beberapa tahun kemudian Tuhan ternyata mengizinkan orang tua kami bertemu dengan teman satu kamarnya Agung, di mana yang dibisikkan Agung mengenai amanat itu. Karena sejak dari dulu mama kami penasaran ingin sekali bisa ketemu taruna ini. Pertemuan itu terjadi saat Bapak ada rapat di Jakarta, yaitu rapat perhubungan laut, di mana mama ikut mendampingi. Disitulah teman satu kamar Agung ternyata ada di bagian penerimaan tamu tersebut. Saat itu yang menyapa duluan adalah taruna teman satu kamar Agung. "Permisi Bu, Ibu apakah orang tua dari Agung?" Mama bilang, "Iya, kok tahu? Kamu siapa?" "Saya teman satu kamar Agung dulu Bu." Saat itu mama langsung bertanya mengenai kejadian bisikan amanat tersebut. "Benar nggak apa yang dibisikkan itu benar ke Agung sama kamu?" Bahwa temannya menyampaikan bahwa iya benar Bu, itu Agung. Dengan lembut menyatakan kepada saya suara itu. Itulah mujizat Tuhan yang berkarya atas kebaikan Agung. Namun butuh proses panjang dan tahunan agar mama benar-benar bisa pulih dari kesedihan dan bisa memaafkan. Awal-awal susah sekali menerima kejadian ini. Saudara bisa bayangkan orang tua mana yang tidak merasa hancur, di mana mengandung selama 9 bulan dan dibesarkan sampai besar, sampai pada akhirnya bisa masuk akademi STIP, dan harapan cerah di depan mata bakal jadi nahkoda kapal yang membanggakan keluarga nantinya. Namun ternyata harus mati di tangan seniornya. Orang tua mana, apalagi seorang ibu, yang tidak hancur luluh lantak jika anaknya harus mati di tangan seniornya. Taruna-taruna ini dibentuk dan dididik agar bisa menjadi yang terbaik buat negara ini. Jika mati buat negara mungkin orang tua akan bangga. Namun jika mati di tangan senior, pastinya akan hancur hatinya. Beberapa bulan setelah kematian, ada hamba Tuhan yang datang, yang dimana sebelumnya kami tidak pernah kenal dengan hamba Tuhan ini. Dan ternyata hamba Tuhan ini adalah orang Batak dan diminta datang oleh seorang ibu dari kerabat keluarga kami. Di mana hamba Tuhan ini sangat menguatkan keluarga, khususnya mama terkasih. Sampai pada akhirnya hamba Tuhan ini sampai saat ini sudah seperti keluarga kami sendiri. Beliau adalah Bapak Berlin Siaan. Sampai pada akhirnya kami harus belajar, kasih itu harus mengampuni, memaafkan tanpa kecuali.
seperti Tuhan Yesus harus mati dan memaafkan atas dosa-dosa kita. Kita pun juga harus bisa belajar kasih dan memaafkan tanpa ada sisa-sisa embel-embel sakit hati, tetapi benar-benar memaafkan, sehingga roh itu memerdekakan kita dari kepahitan dan sakit hati. Itulah dimana kita harus belajar untuk bisa menerima keadaan sebagai orang percaya dan harus memaafkan setulus-tulusnya. Video ini dibuat sebagai kesaksian dan bersaksi tidak akan pernah berhenti untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah mau menyimak bahwa kisah ini adalah kisah nyata dan benar adanya, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang sudah menyimak video ini.